Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Awalia Dupra, kemudian Faikatun Nisa Tajuddin, dan Nur Makfira. Di video yang kami buat ini akan menjelaskan implantasi, selaput ekstra embrionik, dan yang terakhir plasentasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu implantasi yang dijelaskan oleh saya sendiri. Proses implantasi atau hatching nidasi bisa kita lihat dari gambar di atas ini. Nah, implantasi atau proses bersarangnya embrio tahap blastosis pada dinding rahim atau endometrium induk. Implantasi lamanya waktu atau hari, berbagai kejadian perkembangan setelah ovulasi bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian, jenis-jenis implantasi berdasarkan proses perlekatan. Perlekatan terjadi antara sel-sel trofoblast dengan sel-sel epitel endometrium induk. Implantasi invasif. Blastosis segera melakukan perlekatan dengan endometrium. Implantasi invasif. Men dan rodensia. Yang pertama, reaksi desidualisasi, kemudian perlekatan, dan sel-sel trofoblast, sitotrofoblast, kelenjar uterus dan jaringan di sekitar trofoblast. Embrio mengalami kerusakan, dikeluarkan bahan-bahan metabolit sumber nutrisi. Implantasi non-invasif. Blastosis setelah hatching terlebih dahulu melanjutkan ekspansinya untuk kemudian baru melekat di endometrium induk. Implantasi non-invasif yaitu pada babi, kuda, dan ruminasia. Yang pertama, nutrisi oleh sekresi kelenjar uterus, kemudian ekspansi, dan kemudian perlekatan lebih lambat. Keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh kesiapan endometrium induk dengan embrio yang sedang berkembang. Jenis-jenis implantasi ke dalam proses implantasi. Interstisial atau profundal yaitu pada manusia, simpanse, dan marmut. Embrio merusak stroma, jaringan uterus masuk dan menutup kembali. Eksentrik yaitu pada monyet, anjing, kucing, dan tikus. Kerusakan hanya sebagian dan embrio masih berhubungan dengan lumen. Superficial atau sentral yaitu pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing. Perlekatan pada uterus tanpa penetrasi ke endometrium. Jenis implantasi interstisial dan eksentrik, invasif, sedangkan superficial non-invasif. Baik, selanjutnya untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Makfira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfira dari kelas Biologi Sains dengan nomor induk mahasiswa 19141420006. Saya dari kelompok 8. Selaput ekstrak embrionik merupakan selaput yang berasal dari embrio yang terletak di luar tubuh embrio dan tidak menjadi bagian dari embrio. Fungsi pada manusia yaitu sebagai media perantara pertukaran zat dan perlindungan embrio. Pada reptil dan unggas memberi perlindungan sebelah dalam kerabang, sedangkan pada mamalia merupakan bagian dari sistem plasenta. Selaput ekstrak embrionik pada unggas terdiri dari kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Yang pertama yaitu kantung kuning telur atau yolk sac. Pada unggas terdiri dari sel telur polilesital atau kuning telur banyak, lalu merupakan sumber nutrisi selama perkembangan embrio, berasal dari lapisan endoderm dan mesoderm spalan canis, merupakan tempat pembuluh darah vitelin atau tangkai kantung kuning telur. Pada hari ke-19, kantung kuning telur mengecil dan tertarik ke rongga perut, dan sisa kuning telur terserap seluruhnya selama kurang lebih 6 hari setelah menetas. Pada mamalia terdiri dari sel telur oligolesital yang bersifat sementara, merupakan homopoiesis dan sumber bakal sel gamet primordial. Kantung kuning telur berkembang baik pada unggas dan mamalia atau rudimenter. Yang kedua ada amnion. Pada unggas, lipatan somatopleuran menetap pada bagian dalam.
Somatopleuron yang terdapat di bagian dalam yaitu amnion dan bagian luar yaitu korion. Asal cairan amnion yaitu ginjal fetus, kelenjar mulut fetus, dan alat pernafasan fetus. Fungsinya sebagai media untuk mengembang, pelindung, dan memungkinkan embrio bergerak. Korion dan amnion dipisahkan oleh ruang ekstrak embrionik. Unggas dan ternak domestik pembentukan amnionnya melalui pelipatan somatopleura, sedangkan pada manusia, karnivora, rodentia pembentukan amnionnya melalui proses peronggaan ICM pada saat gastrulasi. Yang ketiga yaitu korion. Pada unggas, korion menempel pada kerabang, fungsinya sebagai pertukaran gas dan air. Pada mamalia, korion sebagai perlekatan dengan endometrium, fungsinya sebagai pertukaran nutrisi dan gas atau darah dengan induk. Yang keempat ada allantois. Allantois merupakan penonjolan dinding usus belakang yang berbentuk seperti kantung. Dia menyatu dengan korion membentuk kotioallantois. Pada unggas dan ternak domestik, korioallantois sebagai pertukaran O2, pertukaran CO2, dan penampung ekstresi urin fetus. Sedangkan pada manusia, allantois bersifat rudimenter. Kemudian materi ketiga atau materi terakhir yaitu presentasi akan dibawakan oleh Faikato Nisa Tajuddin. Plasenta, kesatuan struktur antar selaput ekstraembrionik dengan endometrium induk yang khas pada mamalia. Fungsi pertukaran gas, nutrisi, hormon. Yang kedua itu ada sebagai endokrin. Yang ketiga sebagai barir di mana pencegah bercampurnya darah induk dengan fetus. Jenis-jenis plasenta terbagi menjadi 4. Yang pertama itu difusa, di mana difusa yaitu fili-fili korion halus, menjabar berata, perlekatan dengan endometrium di seluruh korion, di mana difusa ini terdapat pada kuda dan babi. Yang kedua ada cotyledonaria. Cotyledonaria ini fili-fili korion berkelompok. Cotyledon akan berlekatan dengan karunkula endometrium. Cotyledonaria ini terdapat pada ruminansia. Yang ketiga ada zonaria. Zonaria ini pengelompokan fili-fili korion terdapat pada sepertiga tengah korion seperti pita atau handuk yang menyelubungi permukaan korion. Zonaria ini terdapat pada karnivora. Kemudian keempat itu dan terakhir diskoidal. Diskoidal ini fili-fili korion membentuk cakram, di mana perlekatan korion dengan endometrium pada daerah ini. Kemudian diskoidal ini terdapat pada manusia dan rodensia. Tipe plasenta berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis. Pertama, epitelikorial, di mana epitel endometrium berhubungan dengan korion atau dinding endometrium tidak meluruh, contohnya pada kuda dan babi. Kedua itu sindesmokorial, di mana sebagian epitel endometrium meluruh, jaringan penunjang berhubungan dengan korion, contohnya pada ruminansia. Ketiga itu endotheliokorial, epitel dan jaringan ikat mengalami peluruhan atau endotel pada induk langsung berhubungan dengan korion, contohnya pada hewan karnivora. Yang keempat itu hemokorial, darah induk langsung berhubungan dengan korion, contohnya pada manusia dan rodensia. Jenis-jenis plasenta berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus. Pertama, adesiduata, endometrium tidak luruh atau endometrium tetap, contohnya pada kuda dan babi. Kedua itu semidesiduata, luruh sebagian, contohnya pada ruminansia. Yang ketiga itu desiduata, endometrium luruh sempurna, contohnya pada karnivora, primata, dan rodensia. Ada kembar identik atau monozigotik, di mana kembar lambat itu disebabkan oleh pemisahan inner cell mass. Kedua itu kembar awal yang disebabkan oleh pemisahan blastomer 2-4 sel. Kembar fraternal atau dizigotik
di mana disebabkan oleh superovulasi yang terjadi alamiah pada multipara. Ketiga itu ada kembar monozigotik atau genetis sama, terbagi menjadi dua, yaitu ada kembar yang normal dan kembar dempet atau siam, di mana kembar siam ini terdiri dari craniopagus atau yang menempel pada kepalanya, kemudian thoracopagus, bagian yang menempel itu bagian dadanya, dan pigopagus yang menempel itu adalah bagian punggungnya. Kelainan plasenta, retensio secundine. Pada peristiwa kelahiran yang normal, selaput fetus atau sekundine akan keluar dari alat kelamin induknya dalam waktu 1-12 jam setelah kelahiran anaknya. Tetapi pada kejadian retensio sekundine, plasenta akan tertahan di dalam uterus. Yang kedua itu ada hydatidiform mole, di mana embrio atau fetus tidak berkembang tetapi hanya plasenta saja yang berkembang. Fili-fili plasenta membengkak, membentuk seperti gelembung-gelembung air. Kadar human chorionic gonadotropin plasma tinggi dan peneguhan dengan sitogenetik. Peranan genetik paternal-maternal dalam implantasi. Maternal kromosom untuk perkembangan embrio, paternal kromosom untuk perkembangan plasenta. Embrio paternogenetik atau ginogenesis tidak akan bisa implantasi atau bisa implantasi, tetapi trofoblast tidak akan berkembang lebih lanjut dan akan menyebabkan keguguran. Amniosentesis. Amniosentesis diagnosa prenatal untuk kelainan kromosomal dan kejadian infeksi pada fetus. Cairan amnion diambil dari kanton amnion, DNA diperoleh dari sel-sel yang terdapat dalam cairan amnion. Kemudian implantasi interspesies. Kebuntingan interspesies dapat diperoleh dengan mengisolasi inner cell mass dan menyuntikannya ke dalam trofoblast spesies lain. Transfer embrio dilakukan pada resipien dari spesies yang sama dengan donor trofoblast. Keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh sel-sel trofoblast yang terbentuk. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi implantasi selaput ekstraembrionik dan plasentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.